Adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary ya adik-adik. Kita kembali mengikuti sekolah minggu online di Gereja GKY Medan. Nah adik-adik, nanti sewaktu memuji Tuhan, kita akan memuji dengan hati yang penuh sukacita ya. Kita akan menyanyikan bersama-sama dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Nah, sebelum mulai kita akan bersama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami, memperhatikan kami. Tuhan yang baik, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami. Yang masih kecil, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Tuhan selamatkan kami jika kami dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami panjatkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menuntun kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami mau mengikuti sekolah minggu, Tuhan yang berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang baik, sumber segala sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kembali kita akan memuji Tuhan. Kita dengan sepenuh hati kita akan menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, kebaikan Tuhan yang terindah buat kita semua.
adik-adik, apakah ada hati yang rindu untuk memuji Tuhan? Dan mari kita akan bersama-sama bersorak-sorak, bergembira buat Tuhan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tanggapkan dia. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Hore! Setelah memuji Tuhan, kita tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya? Sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Kalau mau mendengar firman Tuhan, kita ngapain dulu? Kita berdoa. Ya, yuk sekarang kita semua sama-sama duduk dengan baik, ambil sikap doa, ikuti Lause Bobby berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih. Hari ini
kami boleh punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, hari ini di awal cerita Lause Bobby kembali ingin bertanya nih ya sama adik-adik semua di rumah. Adik-adik di sini ada tidak ya yang pernah berantem sama orang lain karena rebutan? Misalkan mungkin sama saudara sendiri ya, sama Koko, Cici, atau sama Dede, atau mungkin juga sama teman di sekolah minggu atau teman di sekolah. Pernah nggak berantem karena rebutan? Misalkan nih, adik-adik dibeliin pizza. Wah, siapa di sini yang suka makan pizza? Wah, ya Lause rasa banyak nih yang suka makan pizza. Lause juga suka nih ya. Lalu semua sudah makan. Tersisa terakhir tinggal 2 slice, tinggal 2 potong. Dan lalu ada adik-adik dengan saudaranya adik-adik yang belum makan. Tapi potongan yang tersisa ternyata ukurannya nggak sama. Ada satu yang lebih besar, ada satu yang lebih kecil. Nah, adik-adik kalau sudah begitu, apa yang adik-adik lakukan dan mana yang adik-adik pilih? Pilih yang lebih besar atau mengalah? Mengalah memberikan yang lebih besar sama orang lain. Adik-adik pilih yang lebih kecil. Atau malah itu loh, jadi berantem berebutan. Aku mau yang lebih besar. Aku yang mau lebih besar. Wah, jadi berantem hanya karena ingin potongan pizza yang lebih besar. Kira-kira yang mana yang adik-adik lakukan? Atau misalkan adik-adik punya mainan, ya, tapi ternyata ada teman adik-adik yang mau main bersama, pengen main juga, tapi ternyata mainannya ada 2 nih. Misalkan anggaplah mainan kereta-keretaan. Adik-adik sedang mau main kereta-keretaan juga, tapi mainannya ada 2. Ada satu kereta yang bagus, warna-warni, lebih panjang ya, terus bentuknya bagus sekali ya. Lihat nih seperti yang A ini nih, gambar kereta yang A. Tapi kereta yang lain bentuknya nggak terlalu bagus ya, warnanya juga tidak seindah yang A. Kereta yang B ini kelihatannya biasa-biasa saja. Nah, adik-adik kebetulan ada teman pengen main kereta juga nih. Nah, kalau sudah begitu, adik-adik pilih yang mana? Pilih kasih yang lebih bagus sama teman, atau malah rebut? Aku yang bagus. Nih, kamu yang jelek aja, kamu yang biasa-biasa aja. Aku ambil kereta yang bagus, kamu main yang itu. Nah, adik-adik, yang mana yang kita lakukan ya? Kita merelakan kereta yang lebih bagus, atau kita justru tidak mau berbagi, kita ambil yang bagus, biar orang lain ambil kereta yang biasa-biasa saja. Nah, adik-adik, kadang-kadang nggak gampang ya adik-adik untuk kita bisa mengalah, untuk bisa perhatian sama orang lain, ya, untuk bisa memberikan yang lebih baik kepada orang lain. Karena kadang-kadang kita memang lebih suka yang bagus, bukan? Kita pengen jadi juara 1, ya kita pengen dapat barang yang paling banyak, yang paling bagus. Kita kadang bisa saja nih nggak suka kalau ternyata ada orang lain yang dapat lebih bagus, lebih banyak dari kita. Tapi adik-adik, apa ya yang Tuhan mau? Bagaimana yang firman Tuhan tunjukkan, yang firman Tuhan ingin tunjukkan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang serakah, yang mau menang sendiri, atau justru menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berbagi? Lalu bagaimana caranya ya kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau itu? Nah, adik-adik, oleh karena itu hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan hari ini. Lalu saya ingin ajak kita sama-sama perhatikan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. Yuk kita sama-sama lihat ya, Kejadian pasal 13.
Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke sungai. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah Misbah di situ bagi Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, cerita hari ini adalah kelanjutan dari kisah firman Tuhan minggu lalu tentang Bapak Abram dengan keluarganya yang Tuhan panggil untuk keluar, meninggalkan kampung halamannya ke satu kota yang Tuhan ingin tunjukkan. Dan adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita tahu ya, kalau Bapak Abraham itu membawa harta benda yang sangat banyak, membawa tenda yang sangat besar, membawa pegawai yang sangat banyak, dan juga membawa hewan-hewan ternak yang sangat banyak. Dan adik-adik, di antara rombongan itu ikut juga keponakannya Bapak Abram, yaitu yang bernama Lot. Ya, jadi Bapak Abram punya harta, punya tenda, punya binatang ternak dan pegawai-pegawainya yang banyak. Nah, juga ikut tuh, diajak juga sama Bapak Abram Lot. Lot juga sama, punya tenda yang besar, punya harta yang banyak, punya binatang yang banyak, punya pegawai yang banyak juga. Nah, adik-adik, tingkatnya ketika mereka sedang berkemah di tanah Kanaan, lalu terjadi sesuatu. Ya, karena harta mereka banyak, apalagi binatang mereka banyak yang harus dikasih makan, lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran. Pertengkaran antara gembala-gembalanya Bapak Abram dengan gembala-gembalanya Bapak
Lot. Kenapa mereka berantem? Ternyata karena padang rumput tempat mereka mencari makan untuk hewannya itu tidak cukup luas. Jadi hewan ternak yang banyak itu saling bercampur. Kalau bercampur jadi susah pisahinnya. Belum lagi binatangnya jadi saling rebutan makanan. Nanti ada hewan ternak yang gak kebagian makanan. Terus kalau hewan ternaknya berebut makanan, bisa jadi binatangnya itu berantem ya. Kalau ada kambing rebutan sama kambingnya Bapak Abram nih, mau makan di sini, kambingnya Bapak Lot juga pengen makan di situ. Saling rebutan rumput, jadinya berantem, saling seruduk-serudukan, terluka deh binatangnya ya. Nah, adik-adik, karena binatangnya itu jadi bercampur, saling berdempetan, berdesak-desakan, berebut makanan. Akhirnya yang berantem adalah para gembala-gembalanya, pegawai-pegawainya Bapak Lot dan Abram. Nah, adik-adik, karena peristiwa itu, akhirnya Bapak Abram mengambil satu keputusan. Kalau mereka tidak bisa tinggal di satu tanah yang sama, Bapak Lot dan Bapak Abram beserta rombongannya harus berpisah supaya tidak berebutan. Nah, kemudian adik-adik tadi kita tahu ya, setelah menimbang-nimbang lalu ada dua pilihan. Ada dua pilihan tempat yang bisa mereka pilih. Antara satu di lembah sungai Yordan dan satu lagi tetap diam di tanah Kanaan tempat mereka berada saat itu. Dan adik-adik di cerita tadi kita bisa melihat Bapak Abram merelakan Bapak Lot untuk memilih duluan satu di antara dua pilihan itu. Tetap atau pergi ke ke lembah Yordan. Dan adik-adik, kalau kita baca tadi ternyata lembah Yordan itu adalah tanah yang jauh lebih subur. Karena ternyata lebih dekat dengan sungai. Sungai dengan air yang bersih dan segar. Ya. Nah, adik-adik, kalau begitu tadi kita lihat Bapak Lot jadinya pilih yang mana? Pilih tanah Kanaan tempat mereka berdiri saat itu yang bagus sih ada rumputnya, tapi kalah sama lembah Yordan, lebih hijau, lebih dekat dengan air. Yang mana yang Bapak Lot pilih? Ternyata Bapak Lot ya pilih yang lebih bagus lah ya. Sama Bapak Abram dikasih kesempatan, Lot kamu pilih deh gitu ya. Nanti saya ngikut sisanya. Kamu ke kanan, nanti aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, nanti aku pilih yang ke kanan. Dan akhirnya Bapak Lot memilih ke lembah Yordan yang lebih subur, lebih banyak rumputnya, dan lebih dekat sama sumber mata air yang segar dari sungai. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari cerita tadi, ternyata Bapak Abram merelakan Bapak Lot untuk memilih dulu. Tapi adik-adik, kalau dipikir-pikir sebenarnya ya, Bapak Abram bisa nggak sih tidak memberikan kesempatan sama Bapak Lot untuk pilih dan langsung putuskan aja, Lot kamu di sini ya, aku yang ke Yordan, ke tempat yang bagus. Aku kan paman kamu, aku harus dapat yang lebih bagus dari kamu. Atau misalkan setelah Bapak Lot pilih, lalu bisa nggak Bapak Abram merebut lagi? Lalu bilang, enak saja kamu keponakan saya, kamu harus nurut sama saya. Saya pilih yang itu, kamu pilih ini aja. Bisa tidak? Oh, bisa saja adik-adik. Kan Bapak Abram itu lebih tua daripada Lot ya. Bapak Abram itu kan pamannya, Lot itu keponakannya. Jelas jauh lebih muda daripada Bapak Abram. Jadi sebenarnya bisa sih Bapak Abram itu tidak memberi kesempatan kepada Bapak Lot untuk mendapatkan tanah yang lebih baik daripada dia. Tapi adik-adik, kita lihat ternyata Bapak Abram tidak melakukan itu. Dia merelakan hal yang lebih baik, tanah yang lebih bagus untuk Lot. Dia tidak merebut, dia tidak menahan tanah yang lebih bagus itu. Dia mengizinkan Lot untuk dapat tanah di lembah Yordan yang subur. Adik-adik, dari sini kita belajar dari Bapak Abram bahwa Bapak Abram tidak berebut dengan keponakannya karena dia ingin menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anaknya menjadi orang yang serakah, ya, menjadi orang yang ingin menang sendiri.
Tuhan senang kalau kita menjadi orang-orang yang murah hati, senang berbagi. Nah adik-adik, makanya itulah kenapa Bapak Abram sekalipun dia bisa sih berebut mengambil kembali tanah yang subur itu. Tapi Bapak Abram tidak melakukannya karena dia tidak ingin bertengkar, karena dia tidak ingin menjadi orang yang serakah. Dia belajar untuk menjadi orang yang murah hati, yang bisa berbagi, merelakan hal yang lebih baik untuk orang lain. Nah adik-adik, kenapa ya Bapak Abram kok bisa ya jadi orang yang murah hati, mau berbagi? Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita tahu Bapak Abram bisa merelakan tanah yang lebih subur untuk Lot karena dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Ya, jadi Bapak Abram mau terus berbuat baik, dia mau terus melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun mungkin dia harus rugi, sekalipun dia harus merelakan hal yang baik. Karena dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidup anak-anaknya. Yang penting kita tetap setia melakukan firman Tuhan. Dan betul saja tadi di cerita tadi Tuhan langsung memberkati Bapak Abram berlimpah-limpah. Bapak Abram yang setia melakukan firman Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau dan menyenangkan hatinya, Tuhan pelihara. Sekalipun Bapak Abram dapat tanah yang lebih jelek, dapat tanah yang kurang subur, kalah subur dibandingkan lembah Sungai Yordan, tapi Tuhan berfirman di firman Tuhan tadi bahwa semua tanah yang Bapak Abram melihat itu akan Tuhan berikan satu hari nanti kepada Abram, dan Tuhan akan menjadikan keturunan Bapak Abram itu menjadi bangsa yang besar. Wah adik-adik, Tuhan tetap memelihara janjinya dan memberkati Bapak Abram. Karena Bapak Tuhan melihat kesetiaan Bapak Abram. Dan juga adik-adik, Bapak Abram sudah melihat bagaimana Tuhan begitu memperhatikan hidupnya. Kalau Tuhan sudah begitu baik dalam hidupnya, kalau Tuhan sudah memperhatikan hidup Bapak Abram juga mau belajar untuk memperhatikan sesama. Makanya tadi Bapak Abram bisa memberikan tanah yang lebih baik kepada Lot. Karena dia mau memperhatikan, menunjukkan kasihnya, menunjukkan perhatiannya kepada Lot. Seperti Tuhan sudah terlebih dahulu memperhatikan, mengasihi hidupnya. Nah, adik-adik sekalian, kadang ya kita pikir melakukan dosa itu lebih menyenangkan. Ya, kadang kita berpikir kalau kita jadi anak baik, kita sering dibully sama orang lain ya, kita sering diejek karena kita taat melakukan firman Tuhan. Tapi adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari Bapak Abram. Memang melakukan firman Tuhan itu sulit ya, untuk Bapak Abram bisa mengalah itu nggak gampang. Tapi adik-adik kita tahu, Tuhan kita memperhatikan kita. Tuhan pasti menolong kita sewaktu kita setia melakukan firman-Nya. Dan juga adik-adik, Bapak Abram bisa menunjukkan perhatiannya kepada Lot. Bisa mengasihi Lot karena Bapak Abram sudah terlebih dahulu merasakan perhatian dan kasih dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah sangat memperhatikan, memelihara hidup kita, maka kita juga mau belajar ya, memperhatikan sesama kita, memberikan perhatian, ya, memberikan kasih kita kepada teman-teman kita. Jadi nih adik-adik ya, sebagai penutup Lause pengen ajak kita sama-sama untuk berpikir. Misalkan nih, kalau satu kali adik-adik misalkan sedang asik nonton YouTube di handphone ya, kemudian adik-adik lagi asik-asik nonton video di handphone, tiba-tiba mungkin kokoknya atau cicinya adik-adik datang mau pinjam handphone itu. Lalu adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan? Kalau kata iblis bisa berbisik sama kita. Pukul saja atau bentak saja biar handphone adik-adik nggak diambil.
Kalau bisa dibuat nangis supaya dia takut. Jangan kasih handphonenya. Handphonenya buat kamu saja. Kamu kan lagi seru nonton. Ya. Nah, adik-adik, itu godaan iblis supaya kita menjadi serakah, tidak suka berbagi, ya, menjadi anak-anak yang suka menyakiti orang lain. Tapi adik-adik, apakah itu yang Tuhan mau? Oh, jelas bukan ya adik-adik. Apakah sikap itu menunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang penuh perhatian? Oh, jelas bukan ya. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh perhatian, yang mau memperhatikan sesama, menunjukkan kasih sama sesama, kita mau belajar menjadi anak-anak yang murah hati, yang senang berbagi, bukan serakah, bukan egois. Nah adik-adik, jadi yuk kita terus setia melakukan perintah Tuhan. Kita tidak perlu ragu, kita bisa terus setia mengikut perintah Tuhan. Karena Tuhan terus memperhatikan kita. Saat kita setia, kita percaya Tuhan juga pasti akan terus menolong, memelihara kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perhatian. Ya, Dia akan senantiasa menolong kita. Yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Kita ambil sikap doa, ikuti Longse Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang perhatian kepada sesama. Seperti Tuhan sudah memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu siapa yang menjaga kita, yang memelihara kita hari ini, besok, dan lusa. Nah, setiap hari Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara. Kita akan memuji Tuhan lagu Tuhan peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Segala bahaya Tuhan kiranya jauhkan. Tuhan teruslah tolong kami dan perhatikan kami dimanapun kami berada. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang Tuhan yang perhatian, yang penuh perhatian kepada umatnya. Nah adik-adik, ada satu ayat firman Tuhan dari Lukas 12. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menanam. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi dikatakan bahwa bahkan bunga di padang saja yang tidak bekerja, hanya sebuah tumbuhan yang kecil, Tuhan perhatikan. Apalagi kita. Nah adik-adik, oleh karena itu hari ini untuk aktivitas yang akan menolong kita untuk mengingat firman Tuhan hari ini, lalu saya ingin mengajak kita untuk membuat sebuah bunga bakung, atau nama lain dari bunga bakung adalah bunga lili. Nah adik-adik, jadi sekarang lalu saya ingin ajak kita sama-sama siapkan bahan-bahan untuk membuat aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, untuk bahan-bahannya lalu saya ingin adik-adik menyiapkan pertama-tama kertas origami atau kertas lipat berwarna-warni ya, karena bunga bakung ada macam-macam warnanya. Adik-adik bisa pilih warna apapun kesukaan adik-adik. Selanjutnya adik-adik bisa siapkan sebuah sumpit untuk menjadi batangnya ya. Kemudian adik-adik juga bisa siapkan spidol warna-warni dan juga pensil, kemudian gunting dan juga lem uhu. Ya, dan juga adik-adik bisa pakai penggaris kalau adik-adik perlu ya. Kalau gitu langsung saja, kalau adik-adik sudah siapkan bahan-bahannya, adik-adik ya kalau saya akan langsung beritahu cara membuatnya. Nah adik-adik, pertama sebelum membuat bunganya, lalu saya ingin mengajarkan cara membuat batangnya. Untuk membuat batangnya kita hanya perlu satu sumpit saja. Tapi ada dua cara yang bisa adik-adik pakai. Cara pertama adalah kalau adik-adik tidak punya kertas lipat warna hijau ya. Kalau adik-adik tidak punya kertas origami berwarna-warni, adik-adik tetap bisa membuat batangnya dengan menggunakan spidol. Jadi adik-adik perlu spidol warna hijau dan juga spidol warna apapun ya, warna mau kuning, merah, orange atau apapun. Jadi adik-adik, untuk membuat batang, di batang ini kita akan mewarnai batang ini menjadi hijau, tapi tidak semuanya. Hanya dari kita sisakan sedikit di atas. Bagian atasnya nanti kita akan berikan warna lain untuk menjadi putihnya.
putik itu adalah bagian ini nih ya, bagian tengah dari bunganya. Jadi adik-adik caranya yang pertama adalah kita akan warnai batang ini menjadi warna hijau ya. Jadi adik-adik kalau adik-adik tidak punya kertas lipat, adik-adik bisa menggunakan spidol mewarnai si batangnya perlahan-lahan ya. Adik-adik cukup warnai sebagian ke bawah. Nah adik-adik, diwarnai hijau tidak perlu sampai atas semua ya. Lalu tunggu sampai kering tintanya ya, nanti kan kalau masih basah kepegang jadi hijau ya tangan kita ya. Nah kalau sudah kering, adik-adik sekarang warnai sisanya untuk menjadi putik bunganya, bagian tengah bunganya. Adik-adik bisa pakai warna apa saja, Lause Bobi mau pakai warna merah. Oke, jadi Lause akan warnai sisanya dengan warna merah. Nah adik-adik, ini cara yang pertama. Atau adik-adik bisa pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan sumpit dan juga kertas origami warna-warni. Caranya adalah adik-adik siapkan sumpitnya, kemudian adik-adik ambil kertas origami warna hijau dan juga warna lain yang adik-adik suka. Kali ini Lause Bobi mau pakai warna kuning ya untuk bagian putik bunganya. Nah adik-adik, caranya gampang sekali ya. Adik-adik, kita cukup menggulung, membungkus si sumpit ini menggunakan kertas warna hijau. Jadi adik-adik pertama-tama berikan lem di si kertasnya ya. Kita kasih lem, tunggu sampai kering baru nanti digulung ya. Kertas lipatnya tidak perlu dipakai sampai habis ya, asal sudah tergulung adik-adik sudah bisa gunting ya. Oke, kalau sudah adik-adik rapikan, kasih lem lagi sedikit lagi supaya tidak kesana kemari ya, supaya lemnya lengket. Kalau sudah adik-adik kan masih ada sisanya ya, kalau kertas lipat Lause kan kecil ya, jadi nggak sampai atas. Jadi yang ini kita kasih lem lagi sisanya supaya tertutup semua, pakai jadi warna hijau semua. Nah ini batangnya. Lalu selanjutnya kita akan buat bagian tengahnya, putiknya. Kita akan gunting dari kertas lipat ini. Adik-adik cukup menggunting sedikit saja. Kalau adik-adik bisa pakai penggaris boleh. Kalau tidak bisa dikira-kira saja atau minta bantuan orang tua. Cukup menggunting 5 cm kali 2,5 cm. Lalu adik-adik selanjutnya kalau sudah dapat potongan kecil kuning ini, adik-adik cukup mengguntingnya jadi kecil-kecil seperti sisir nih ya. Ini potong aja seperti tak. Dibuat jadi seperti sisir. Jadi digunting kecil-kecil tapi tidak perlu sampai habis. Kalau sudah begini, selanjutnya adik-adik kita akan tempelkan ke batangnya ya. Kita kasih lem di sekitar batangnya. Lalu kita tempelkan ya, kita gulung. Baru terakhir kita agak-agak digulung ujungnya ya, supaya jadi seperti ini, mekar seperti ini. Oke. Nah untuk batangnya selesai, adik-adik bisa pilih dua ya, pakai sumpit dan kertas origami atau pakai sumpit dan spidol yang diwarnai. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir, kita akan membuat mahkota bunganya. Nah adik-adik, untuk membuat mahkota bunganya kita cukup siapkan 1 kertas origami. Karena tangan Lause besar, jadi Lause ambil kertas origami yang besar. Dan karena tadi Lause bikin 2 batangnya, makanya Lause akan bikin 2 ya. Caranya adalah adik-adik kita akan menjiplak tangan kita di kertas origami kita ya. Kita akan mencetak tangan kita dan nanti tangan kita yang akan menjadi bunga kita ya, yang akan menjadi kelopak bunga bakung kita ya. Jadi adik-adik cukup mencetak tangan adik-adik ya seperti ini ya. Lalu kemudian kita gunting bentuk tangan ini. Oke, yuk kita sama-sama gunting. Nah adik-adik, tadi Lause sudah menggunting 2 ya, karena Lause akan bikin 2 bunga ya. Dan selanjutnya adik-adik kita akan tempelkan tangan ini ke batang bunga kita ya. Seperti apa menempelnya? Jadi adik-adik
kita ambil si batangnya ya, lause akan pakai batang yang pertama, lalu kita pakai lem ya, kita kasih lem. Sebelum kita lem, kita gulung lebih dulu. Jadi begini adik-adik, kita akan gulung menjadi seperti corong. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh minta bantuan orang tua ya, supaya bisa membantu kita. Oke. Jadi adik-adik seperti ini kita gulung. Nah, kalau sudah kita kasih lem sekarang ya, kalau sudah mulai terbentuk sekarang kita kasih lem di bagian, kita kasih lemnya adik-adik di bagian bawah tangannya nih ya, di bagian bawah sini kita kasih lem segaris ya, di sebelah sini ya, tidak perlu sepenuh-penuhnya tangan ya, kita cuma kasih lem di bagian bawah sini, lalu kita tempelkan ke batang bunga kita. Kita gulung. Lalu kita tahan ya. Kita tunggu sampai mengering. Kalau kurang kuat adik-adik bisa pakai tambahan solasi ya. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, selanjutnya adik-adik kita akan pakai pensil. Lalu adik-adik kita akan gulung si bunganya ya. Kita akan bikin keriting ujungnya. Bisa pakai pensil, bisa digulung tanpa pensil ya. Jadi seperti ini adik-adik kita roll, kemudian kita lepas. Lihat, jadi keriting ujungnya ya. Yang lain juga kita buat kelima-limanya, kita bikin jadi keriting. Nah adik-adik, jadilah bunga bakung punya lause ya, karena tangan lause besar jadi bunganya besar sekali ya. Nah adik-adik, jadi adik-adik bisa membuat di rumah masing-masing pelan-pelan ya, karena memang tidak mudah ya membuatnya, tapi bisa kalau kita pelan-pelan ya. Dan kalau kesulitan, mintalah bantuan dengan orang tua untuk bisa mengerjakannya bersama-sama ya. Semoga firman Tuhan hari ini bisa kita terus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh perhatian. Adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Kita akan sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang sudah hadir buat kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Engkau terus memelihara, menjaga kami, dan memimpin kami hari lepas ke hari. Kami mau menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau teruslah memimpin kami, menjaga dan memperhatikan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya kami tetap ingin mencintai-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan untuk sekolah minggu kembali. Semoga semua sehat dan Tuhan memberkati kita semua ya. Sampai jumpa.